Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Filsafat Pendidikan kelas 02. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta teman kelompok saya. Saya atas nama Nurul Arifah, yang kedua ada Aisyah Maharani, dan yang ketiga As'ad. Nah, melalui video ini kami akan memaparkan materi terkait aspek epistemologi pendidikan yang terdiri dari dua pokok pembahasan. Yang pertama, sistem pendidikan. Dalam pendidikan, berdasar pada objek studi, sistem pendidikan pada dasarnya terbagi dua, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Penerapan sistem tertutup pada objek pendidikan berupa penyelenggaraan kegiatan pendidikan menurut koridor pengajaran, sedangkan sistem terbuka cenderung menurut koridor pembimbingan dan pengasuhan. Sistem pengajaran khusus dikembangkan di pendidikan sekolah. Sasarannya adalah sesuatu yang bersifat konkret positif, yaitu berupa keterampilan, terampil membaca, menulis, dan berhitung. Sistem kegiatan pendidikan dengan penekanan pada pengajaran melahirkan luaran dengan keahlian dan keterampilan imitatif. Sistem pendidikan berbeda secara substansial dengan sistem pengajaran. Sistem pendidikan lebih bersifat terbuka. Sasarannya adalah menumbuh kembangkan bakat yang ada di dalam diri peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik nantinya mampu mengembangkan sendiri kreativitasnya, sehingga mampu melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Bahasa penting dalam sistem pendidikan yang bersifat terbuka dalam rangka mencapai tujuannya adalah yang pertama, isi pendidikan, yang kedua pendidik, yang ketiga sistem pengawasan, dan yang terakhir evaluasi. Secara epistemologi, kebenaran pendidikan merujuk pada output atau hasil dari keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraan pendidikan menurut objek, forma, dan sistem pendidikan. Hasilnya adalah berupa kecerdasan intelektual, yaitu kemampuan berkreasi untuk mencipta segala perubahan yang berguna bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan. Sekarang pendidikan dapat diukur menurut standar keilmuan, yaitu keterpaduan antara bentuk atau kebenaran bentuk dan materinya atau kebenaran materi. Jika bentuk dan materi pendidikan terpadu, maka pendidikan itu benar adanya. Ketika seseorang berada di posisi seperti itu, maka dia menjadi seorang terdidik. Kebenaran pertama diukur dengan keberhasilan menyelesaikan jenjang-jenjang pendidikan tertentu, sedangkan yang kedua, sejauh mana di dalam diri seseorang tumbuh subur potensi ilmu pengetahuan sehingga membentuk watak dan sikap ilmiah. Dalam pengalaman, kedua sisi di atas terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, ada orang terdidik karena berhasil melulusi setiap jenjang pendidikan sehingga terbentuk di dalam dirinya watak dan sikap ilmiah. Kedua, ada yang terdidik karena menguasai ilmu pengetahuan tanpa melalui jenjang pendidikan, tetapi di dalam dirinya terbentuk watak dan sikap ilmiah. Tiga, ada juga yang bergelar sarjana bahkan profesor, tapi watak dan sikap ilmunya tidak terbentuk. Predikat terdidik pada taraf kehidupan individu dan sosial. Pertama, bagaimana mengukur dan memformulasikan seseorang individu terdidik? Bertolak dari standar umum, seseorang dikatakan terdidik apabila telah menamati jenjang-jenjang pendidikan sekolah. Semakin tinggi jenjang pendidikan sekolah ditamati, semakin berhak untuk disebut sebagai seorang terdidik. Ukuran ini tidaklah keliru, tetapi juga belum tentu mutlak benar. Maksudnya, secara formal benar, tetapi secara material belum tentu. Kebenaran ilmiah adalah landasan bagi terbentuknya watak dan sikap ilmiah. Sikap mana adalah selalu memandang dan menilai objek sesuai dengan sudut pandangnya. Tidak ada interpretasi manipulatif terhadap objek. Kedua, sebagai konsekuensi logis dari individu terdidik adalah masyarakat terdidik. Sebagaimana individu terdidik,
bercirikan kejujuran, kreativitas, dan otonom, maka masyarakat terdidik dapat diidentifikasi sebagai terbuka, dinamis, dan merdeka. Dalam kehidupan masyarakat terdidik, produktivitas ekonomi diupayakan menurut prinsip berkeadilan terhadap lingkungan alam dan sumber dayanya, dan menurut dasar pemenuhan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Ilmu ekonomi muncul disebabkan oleh adanya kelangkaan sumber daya alam akibat dari perkembangan produk dunia sudah tidak sebanding lagi dengan ketersediaan sumber daya alam. Penduduk dunia berkembang menurut deret ukur, sementara sumber daya alam berkembang menurut deret itu. Kejadian wabah penyakit demam berdarah misalnya membuktikan bahwa kehidupan masyarakat belum terdidik. Kondisi belum terdidik masyarakat bisa disebabkan dua hal, yaitu kebodohan dan kebodohan. Kondisi pertama dapat dimaklumi, tetapi kondisi kedua sungguh memprihatinkan karena kemungkinan besar ada kesengajaan dari pihak terdidik untuk membiarkan lingkungan menjadi kumuh dengan sistem sanitasi yang tidak kondusif sehingga cocok bagi perkembangbiakan nyamuk sebagai penyebar demam berdarah. Kondisi pemicu wabahnya demam berdarah seakan tidak dipedulikan, bahkan ditunggu sampai diangkat menjadi proyek nasional pemberantasan wabah demam berdarah, karena bagi mereka saat seperti ini bisa mendatangkan rezeki besar. Kesimpulan dari pembahasan tentang aspek epistemologi pendidikan adalah persoalan pencerdasan potensi intelektual, sikap keterdidikan melalui pemahaman tentang objek pendidikan, maka wawasan pendidikan dan kehidupan menjadi semakin terbuka lebar. Selanjutnya, melalui metode dan sistem pendidikan dan pembelajaran, maka kemudian dapat ditemukan nilai kebenaran substansial pendidikan. Jika wawasan pendidikan bersenyawa dengan nilai kebenaran pendidikan, maka selanjutnya akan tanam kuat dan kemudian pasti akan membentuk sikap keterdidikan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 mengenai aspek epistemologi pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.